Nah, oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan mengganti oli Repsol ke mesin New Mega Pro ya, karena udah 2 bulan ya. Kemudian pas kebetulan ini juga udah saya perbaiki, udah nggak rembes banget ya. Jadi waktunya ganti baru olinya agar noken as bagus, tidak baret. Saya lihat yang kemarin agak sedikit baret ya, mungkin karena efek aus ya. Waktu saya pakai itu sisa 1 gelas ya olinya itu. Jadi langsung saja teman-teman harus menggunakan kunci sok ataupun kunci pas ukuran 12 ya. Kita buka pada bagian bawah, kemudian harus ada wadah yaitu untuk menampung oli bekasnya. Kemudian teman-teman sediakan tang ataupun kunci Inggris untuk membuka tutup ini dulu ya, agar nanti pada saat pembuangan ini udara yang dari luar masuk ke sini ikut dorong ya. Nah, ini tutup baut atas ya. Ini juga dilihat nih olinya masih banyak, agak sedikit lumayan masih bagus. Tapi ini menjaga kebersihan sangat penting untuk oli ya. Kemudian kita lap pakai tisu ya. Selanjutnya kita buka baut pada bagian bawah, gunakan kunci pas ya. Jadi kalau untuk tentang baut bawah itu jangan terlalu kenceng ya. Sebab banyak kasus di grup itu menanyakan kok buka baut itu susah ya. Jadi secukupnya aja, karena nggak bakalan kendor ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tekanannya kenceng itu malah beresiko merusak baut. Kalau bautnya rusak doang mending, kalau misalnya rusak drat pada bagian babet mangkoknya itu lebih repot ya. Nah, ini udah kendor, kita lanjut menggunakan tangan. Siap tumpahkan. Nah, oli sudah mulai keluar ya. Ini tutupnya. Kalau oli masih agak sedikit layak lah, antara setengah bulanan lagi, karena masih agak sedikit bening kental ya. Nih, bisa dilihat di tangan. Jadi kalau teman-teman mau ngecek ini olinya masih bagus nggak, bisa dilihat dari tangan sendiri ya. Tapi kalau untuk sepondan itu biasanya hitam. Tapi saya sarankan lebih baik diganti ya, agar menjaga kebersihan si oli ya. Kemudian pada bagian sini juga dilap juga menggunakan tisu ya, agar benar-benar oli yang bekas itu kebuang ya. Teman-teman nggak usah menggunakan kompresor ataupun khusus, nggak masalah ya. Jadi kalau untuk kompresor pembuangan angin itu ada 2 macam. Kalau yang warna oranye itu untuk khusus bahan mengandung air atau nitrogen ya. Tapi kalau yang hitam itu hanya udara, itu untuk menyemprot pada bagian mesin, karbu ya, dan lain-lain. Kalau di bengkel resmi kayak begitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mengganti di rumah, nggak usah pakai, nggak apa-apa. Yang penting intinya judulnya mengganti oli baru. Sebelumnya saya mengganti menggunakan alat pompa ya. Jadi tanpa membuka baut tap bawah, kita langsung sedot di sini. Videonya udah saya upload. Jadi pakai alat khusus, jadi kompresornya itu menyedot. Alatnya kisaran segini ya, tabung. Nah, itu olinya tuh masih lumayan banyak, lumayan ya. Jadi nggak terlalu aus ya. Kemudian selagi nunggu itu menetesnya habis, teman-teman siapkan oli barunya ya. Oli baru dibuka, dikocok dulu. Fungsinya adalah agar tidak mengendap ataupun tidak mengental pada bagian bawah. Lalu buka ya, sangat mudah. Ini yang Repsol yang biasa, yaitu 20 W50. Ini kesukaan saya ya, favorit. Udah 6 tahun 7 tahun lah awet pistonnya. Tapi cocok-cocokan selebihnya. Nah, selanjutnya teman-teman menggunakan yaitu corong ya, ataupun selang air
dipotong ya, ngambil segini aja, cuma ngambil sejengkal aja lah, cukup ya untuk Mega Pro ya. Jadi nanti ini di sini, kemudian ini di atasnya ya. Nah, ini kita pasang. Ini corong kayak gini kita beli 5.000 dapat 3 ya di perabotan corong minyak. Selanjutnya taruh di sini ya. Jadi teman-teman mau pakai corong ataupun enggak tidak masalah ya. Kita naikkan dulu untuk kameranya. Nah seperti ini teman-teman ya. Ataupun misalkan teman-teman langsung begini aja nggak apa-apa ya, lebih simpel ya. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk menutup baut bawah ya. Kadang ada yang bingung, sibuk, bahkan bengkel-bengkel juga kalau udah mahir kadang kalau lagi banyak pikiran dia sering lupa baut bawahnya nggak ditutup ya. Jadi kalau misalkan dratnya ini masih bagus nggak perlu dikasih selotip. Kalau dikasih selotip ntar malah presisinya itu malah longgar ya, kecuali udah tipis banget silakan. Nah ini selotipnya saya buangin, biasanya saya pakai, ternyata karena dratnya masih bagus tidak perlu ya. Nah teman-teman bisa ditiup melalui ini agar lebih semprotan pada bagian bawah ini turun ya. Kita kencangkan menggunakan tangan. Selanjutnya kunci menggunakan shock ya. Jangan terlalu kencang, secukupnya. Nah sekarang kita fokus mengganti oli ya. Kita bisa menoblos ya menggunakan tutup. Jadi ini untuk buat buang, ini buat hawa ya. Jadi kalau total buka semua nanti efeknya malah meluber biasanya gitu ya. Jadi teman-teman mau pakai selang boleh, pakai corong doang boleh, yang penting dilap pakai tisu biar bersih. Kalau untuk motor sendiri ya seperti ini. Kemudian posisi olinya itu jangan posisinya seperti ini ya, tapi posisinya seperti ini kalau mau nuang ya. Kita pindah kameranya biar lebih jelas. Nah seperti ini. Nah ini ada pegangan, teman-teman pegang seperti ini ya. Kemudian posisi olinya perhatikan ya, jadi yang cembung bawah ini pada bagian bawah seperti ini ya. Nah ini olinya bagus, bening kuning gold ya. Jadi teman-teman mau pakai selang ataupun hanya sekedar corong gampang ya, tidak masalah. Jadi tidak tumpah banyak kalau posisinya masangnya kayak gini. Jadi sangat mudah sih sebenarnya. Ini cuma sebenarnya kalau misalkan ini hanya 10 menit juga udah beres. Cuman kan ini karena saya videoin jadi makan waktu ya. 5 menit bahkan lebih cepat juga bisa ya. Tergantung wadah-wadah yang udah disediakan atau belum gitu kan. Nah kemudian kalau misalkan teman-teman ini udah selesai di ganti oli, teman-teman diengkol-engkol ya, karena olinya ini masih padat supaya tidak berat untuk dinamo starter, tidak mudah tekor ya. Baru posisinya kita balikan ya, kaleng olinya balikan botolnya ya. Nah ini udah mulai habis, jadi berapa tetes saja sangat penting ya untuk melumasin.
si pada bagian mesin ataupun piston ya. Nah ini udah, saya rasa udah habis. Oke, selanjutnya kita tutup ya. Selanjutnya kita tutup, dan jangan lupa pada bagian sisi ini teman-teman dilap dulu ya, agar nanti sil karet tutupnya itu tidak licin sehingga tidak kendor ya pada saat kita menjalankan motor ya. Posisi ini dilap ya. Jadi nanti sininya seret presisi ya. Oke, kita tutup. Nah udah selesai kan. Selanjutnya kita engkol-engkol ya, atau kickstarter menggunakan kaki ya. Kunci. Nah, sudah selesai untuk penggantian oli Repsol di motor New Mega Pro, sangat mudah ya. Cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya semoga bermanfaat. Silahkan klik subscribe, ikuti channelnya.